Selama bertahun-tahun, publik Indonesia disuguhkan pola yang hampir selalu sama setiap kali kasus korupsi mencuat. Penyelidikan dibuka, tersangka diumumkan, proses hukum berjalan, namun satu pertanyaan besar selalu tertinggal. Mengapa hampir semua kasus berhenti di level bawah? Yang ditangkap itu-itu saja, staf teknis, pejabat menengah, operator lapangan, sementara figur yang diduga merancang dan menikmati hasil akhirnya tak pernah benar-benar tersentuh. Ini bukan kebetulan, ini adalah pola yang terus berulang. Korupsi di Indonesia tak lagi bisa dipahami sebagai penyimpangan individu. Ia telah menyatu dengan cara sistem bekerja. Di lapisan terdalam, korupsi berfungsi sebagai mekanisme distribusi rente politik dan ekonomi. Ia menghubungkan pembiayaan politik, pengamanan kebijakan, dan keberlangsungan jaringan elit. Dalam skema ini, aktor puncak hampir selalu tak terlihat. Mereka tidak menandatangani dokumen, tidak muncul dalam transaksi formal, dan tidak mengelola anggaran secara langsung. Mereka bekerja melalui perantara, birokrat, BUMN, konsultan, hingga pihak swasta. Ketika hukum bergerak, yang disentuh adalah mereka yang terlihat, bukan yang mengendalikan arah. Inilah sebabnya pengusutan kasus korupsi kerap tampak agresif di permukaan, tetapi berhenti saat mendekati simpul utama. Sistem hukum diarahkan untuk membuktikan perbuatan pidana, bukan membongkar desain kekuasaan. Selama penyelidikan hanya fokus pada siapa yang mengeksekusi, maka siapa yang merancang akan selalu lolos. Bukan karena aparat tidak tahu, tetapi karena membuka dalang berarti membuka jejaring yang menopang stabilitas politik itu sendiri. Dalam konteks politik Indonesia, relasi antara partai, elit birokrasi, dan pemodal besar membentuk zona aman yang tak tertulis, namun dipahami bersama. Penegakan hukum bergerak dalam batas yang tidak pernah diumumkan, tetapi ditaati. Kasus boleh naik, tersangka boleh ditetapkan, bahkan vonis boleh dijatuhkan, selama tidak menyeret simpul pendanaan politik dan kepentingan ekonomi strategis. Di titik ini, hukum berhenti menjadi keadilan substantif dan berubah menjadi alat manajemen risiko politik. Masalahnya, setiap penangkapan justru sering diproduksi sebagai narasi keberhasilan. Semakin banyak aktor kecil yang dijerat, semakin kuat kesan negara serius memberantas korupsi. Padahal penindakan level bawah justru menjadi tameng untuk melindungi level atas. Publik dibuat puas dengan simbol, sementara substansi tak pernah disentuh. Ini menciptakan ilusi kemajuan, padahal struktur dasarnya tetap utuh. Dampaknya tak hanya dirasakan di dalam negeri. Secara internasional, praktik ini dibaca sebagai penegakan hukum yang selektif. Hukum bisa bekerja, tetapi sangat tergantung siapa yang disentuh. Akibatnya, risiko politik tetap tinggi, biaya ekonomi meningkat, dan kepercayaan jangka panjang sulit tumbuh. Indonesia berada dalam posisi ambigu antara retorika reformasi dan realitas praktik. Yang jarang dibahas publik adalah fakta bahwa banyak kasus sejak awal dibingkai secara sempit. Ruang penyelidikan dibatasi, sehingga jalur menuju aktor di atasnya tertutup secara prosedural. Kontradiksi lain yang serius adalah jargon. Tidak ada yang kebal hukum berhadapan dengan kenyataan bahwa aktor penghubung politik dan modal hampir selalu aman. Dan yang paling berbahaya, keberhasilan semu penindakan justru dijadikan alasan menolak evaluasi sistemik. Jika pola ini terus dibiarkan, penanganan korupsi akan bergerak menuju stabilitas semu. Kasus tetap ada, penindakan terus berjalan, tetapi tanpa perubahan mendasar. Yang diuntungkan adalah elit mapan dan jaringan perantara. Yang dirugikan adalah publik, birokrat profesional, dan pelaku usaha yang memilih jalan bersih. Negara membayar harga mahal melalui ketimpangan dan menurunnya kepercayaan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi mengapa korupsi sulit diberantas, tetapi mengapa kita terus menerima pemberantasan yang setengah-setengah. Apakah kita benar-benar ingin membongkar akar masalah, atau cukup puas dengan tontonan penindakan yang tak pernah menyentuh dalangnya? Menurut Anda, apakah ini murni kegagalan penegakan hukum, atau memang ada batas tak terlihat yang sengaja dijaga agar sistem tetap aman? Tulis pandangan Anda di kolom komentar. Jangan lupa like jika analisis ini relevan,
komen untuk memperkaya diskusi, dan subscribe sebagai bentuk dukungan kepada channel ini menyampaikan kritik publik. Untuk Indonesia menjadi lebih baik.